Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na. Bersyukur kita dengan diberikan kekuatan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatan, dari seluruh nikmat. Wa hidayatan, dan hidayahnya. Hatta sampai nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak, sampai kita duduk di masjid yang kita cintai gua. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyul hadirun wal hadirat, jamaah ba'da Isya yang dirahmati Allah, jamaah qabla tarawih yang dirahmati Allah, fasma'u, maka dengarkanlah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul azim. Kama qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata Rasulullah, siapa orang yang keluar dari rumahnya tadi itu dalam rangka memasang niat talabul ilmi, pai maulang-ulang kaji balik, pai mandangan tausiah sabalun mengerajuan yang namanya salat tarawih, fahuwa fi sabilillahi, maka mereka itu termasuk nantinya orang yang mujtahid hatta yarji'a, sampai beliau itu pulang tiba ke rumahnya masing-masing. Ibu dan bapak, hadirin wal hadirat jamaah ba'da Isya yang dirahmati Allah. Jadi pada kesempatan hari ini, alhamdulillah sempat kita berada pada malam yang keempat. Ia malam kampe bunda. Ia malam kampe. Alhamdulillah wana nabako. Ambo kini ko ya wana takadang manangi ka dalam ya to mulai lo. Banyaklah mak-mak awak, ibu-ibu apa dapat pak awak leh. Itu mengkokari alhamdulillahmu tadi harapanmu beko jangan mentang-mentang banyak ibu-ibu jadi ibu-ibu namarando dalam masjid jangan. Ibu-ibu ingin masuk surga? Iya bun. One-one boleh ingin masuk surga. Apa-apa lah ingin masuk surga. Apa cik judul yang dia gih pengurus awak beko. Deh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bunda-bunda yang hadir ini, bapak-bapak kita yang hadir ini adalah ahlul surga hendaknya. Amin. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Begitu juga kepada anak-anak buya. Tadi buya calik banyak anak-anak buya yang macik catatan. Coba dalam hitungan ketiga sadua di dalam masjid.
Dia yakin beko tu selesai waktu sembahyang tarawih tiba bersama-sama minta tanda tangan. Kalau nak ado nak masuk gini nak ado cito tanda tangan tu. Di dalam menulis. Ya. Dia hitung sampai 3. 1. Yang punya agenda, yang mempunyai catatan agenda di dalam duduk. Nah, anak yang patuh pasti ngikut. Ambo kini menolong anak-anak ibu-ibu ya Pak. Ambo deh karena tahu kok kemanakan ambo ado risiko cucu ambo ado risiko kini membentuknya abeko tipu di rumah ibu jo bapak lo mengecian lain. Nya kalau nak awak dari maja kini lapih generasi awak kok bisu kira-kira siana ke maja lai coba lah. Betul tak? Kira-kira siana ke maja lai. Jadi bukan kau na ibu Pak. Jadi ibu sangko generasi serupa itu akan berkelanjutan, jangan. Zaman itu semakin maju, bisa jadi orang tinggal masjid kau begitu. Jadi kalau nak karajo samo, nak tumpu 3 sejarangan, tali 3 sapilin, pijayolah habis generasi gitu, kok santai sana anak gitu kalau gitu. Akan apa mengecengker kan? Di awal mau sampaikan tadi mau bisa jadi mamanya, bisa jadi kakeknya, bisa jadi cucumu di situ. Jadi tidak bisa ibu berang deh. Mau kini kalau mungkin tepil situ. Lalu yang kedua, katanya ibu dan bapak tadi pengen masuk surga. Kalau you ingin masuk surga, aduh amalan yang diajarkan dek Nabi gampang, mudah, tapi di situ malah butuh sebuah pengorbanan. Alam masuk anak biasa deh. Kalau di laki-laki di Pakiruan ku ada sekitar 6 orang. Ada sekitar 7 orang. Nah, biar cari beko. Kalau lebih dari 7, anak do cerita biar do tangan itu. Lah nak. Bro. Lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua biar minta lah. Tunggu lu nak catat dong. Awak harus buat perjanjian lain. Yang kedua, ikut solat tarawih bekodi. Lama mana buya, nak lama-lama dong, lagi sudah. Agak 8 rakaat sejadinya, pailah main keluar. Budi bagalui di luar, budi main buah di luar, asalkan jangan terengah suara. Nah, tiba di witir, beko masuk ke dia. Dia terengah nak, janji ya, sama siapa janji? Sama siapa janji? Allah. Ya. Paham makasih biya kan? Dengan ceramahnya dulu silakan dicatat beko. Setelah itu orang salat tarawih ikuti. Kok panik warasa silakan duduk. Yang penting ananda sebagai anak-anak yang berbakti tetap dalam masjid. Jangan memakak wana. Ya, bisa diamalkan? Insyaallah mudah-mudahan. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecek Nabi pun Pak, salah satu amalan yang akan membuat diri kita itu tenang selain dari rukkaan sujada, rukuk je sujud kepada Allah adalah istighfar. Zikru ilallah. Zikir kita kepada Allah bagian dari istighfar kepada Allah. Maka tidak salah di suatu sisi baginda Nabi sampaikan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Hanya banyak carantiangnya itu bunda. Banyak cabangnya itu. Jadi kalau boleh ambo mengusulkan bunda dari dulu Ramadan yang lewat lama sampaikan juga maka ditekan aja nostalgia Ramadan yang lewat ya. Coba lah ibu bapak bangkit balik nostalgia cara orang tua dulu beribadah. Iko mau nak maja, kurang mau mengenang-enang nostalgia awak dulu. Coba pak ingat karena ada ibu-ibu. Doa coba karena kalau sabalun ikomah dikumandangkan dek muazin. Sabalun wak sembahyang isya menjalang jamaah tiba an dibaca.
Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Subhanallah wa bihamdihi. Bisa sampai ke selawat Nabi dewe. Aku mau membandingkan kuah. Membandingkan manyo tradisi wak narancak dulu. Itu kan istighfar. Mau mengana-ngana ni bojo pak mau nak berang tak cuma mau ingian balik bako hilang tradisi itu. Istighfar itu kan diawali dengan kalimat A. Ulang kaji deh. Astaghfirullah. A itu di dalam kaidah bahasa disebut mufrad. A itu tuh menyangkut kepada orang yang membacanya. Ampuni aku ya Allah. Aku. Kalau A na minta ampun, aku yang mengecek, kira-kira awak na lain dia memecah. Kau logika saya kuah. Kira-kira awak na lain dia mendapat syafaat dari kalimat istighfar tadi. Bu, lihat deh cerita magalakang. Ampuni aku ya Allah. Ambo baca kuah. Indang-indang kata mo di kalimat mo bu. Awak me logika gini ko supaya nak nyambung pengajian awak ko. Astaghfirullahalazim. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Yang mengecek ampuni aku ya Allah tu ambo apa ibunda? Buya kan? Ibu le dong baca. Bagi nalai alhamdulillah nan indak ko yang jadi masalah. Padahal yang katakan jamaah apa? Satu atok salingka di dinding, sama-sama duduk dia telepi. Orang baca istighfar wak diam. Aku rugi wak. Nauzubillah. Aku buah pak dirubah besok. Ambo kabuya ambo, ka imam ambo tolong ajak jemaah ambo besok balik ibu yo pak ambo sikun bako orang gaek ambo kakak ambo. Jadi tolong diajak istighfar balik. Nak satu orang tu nanti buya lah dapat palo di sini buya. Atau berpolitik dalam ibadah namanya. Ndak ape je nak di permainan dalam masjid ko ada likulli waqtin ko ada. Likulli maqalin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Tampe main ape ada, tampe wa sujud ada, tampe wa istighfar ada, tampe wa ibadah ada. Jadi sama ratuan saya. Jadi sama saya sawah je pematang pun ama ibu jopak do mau mula ulang kaji. Kalau ada orang menyampaikan kaji dia dengan tapi tu. Kalau tidak jawab tu balum bukan lah. Tu pak kana tu bu pak. Jadi buya sekali lagi rajin buya istighfar siko, buya baca selawat di siko, buya baca jomik diikuti di jamaah buya. Yang dapat pahala tu buya. Jangan panik-panik jangan disebut buya. Duit ku memang harus panik. Amal lama di masjid bu pak. Kan awak menyampaikan berenang. Itulah kerugian awak selama kok lampai Ramadan awak. Belum beko kita masuk ke tema awak leh. Lah, itu sekedar pandangan. Jadi kalau ibunda ingin gampang untuk masuk surga, di samping rukuk sujud awak kepada Allah dijalankan, hiasilah diri awak dengan kalimat-kalimat sayyidul ayyam. Dengan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan dikanal oleh ni, oh bid'ah nak disabut seorang tu nyo. Nak dah kaji-kaji bid'ah tu gini lah. Yang kita puji Allah, yang kita minta syafaat Rasulullah dimakan ai nyawa. Dalilnya ada. Celik dalam Al-Qur'an surah Al-Asr tu. Disuruh kita perbanyak berselawat. Ya ndak? Bara banyak ibadah di ibu je bapak cak kau celik logika. Bara banyaknya ibadah yang diperintahkan di Allah Subhanahu wa taala, cie Allah Subhanahu wa taala yang tajun langsung. Ibadah kau, cetak kok. Sumayang awak disuruh di Allah. Yo ndak? Ada dalilnya. Aqimis shalah wa atuz zakat. Karajonlah sumayang, karajon zakat. Allah pernah bersumayang? Bu? Nah, Allah ni sumayang. Ndak. Nan sumayang tu awak. Wa atuz zakah kata Allah. Dan dirikanlah zakat. Allah zakat. Ndak
Enggak. Kutiba alaikumusiyam, diawali dengan panggilan orang-orang yang beriman. Woi karajola puasa, disuruh awak puasa oleh Allah. Betul? Lah ya do Allah puasa. Enggak, tapi ado dari seluruh banyak amalan, cie itu Allah yang terjun langsung ke dalamnya. Akhir ibadah. Coba kok dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Itu kalimat perintah tuh, fi'lul amr. Oi orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dengan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hanya suruh awak da Allah ledek, karena Allah jo malaikatnya bersalawat. Oi orang-orang yang beriman, sallu. Sallu itu perintah, salawatlah awak. Jadi perbanyak salawat. Ya bon. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Lain waktu lain bunda, gampang perlu kita ada majelis zikir dan selawatan di siku. Kalau nak do mandu kombo mandu pis sekali itu nyoa. Luar Ramadan lah besok insyaallah kalau ada waktu, kalau limu sama panjang. Ambo bantu-bantu. Segar deh Bu. Ambo jamin. Nah, karajon itu rutin sebulan nampak perubahan. Itu nak kece ambo saya itu telah buktikan tuh. Karajon itu rutin diambil malam Sayyidul Ayyam. Tahu malam Sayyidul Ayyam dia tahu bunda? Malam Sayyidul Ayyam. Hari Kamis malam Jumat. Orang cok menyebut itu malam ibadah nak. Ajar kekidaan saya bagaimana? Malam Sayyidul Ayyam itu ibadahnya tuh bukan berarti itu itu bisa bunda jadikan ibadah, bapak bisa jadikan ibadah, apalagi dipasang niat. Itu Sayyidul Ayyam. Insyaallah tuh kalau dilakukan tuh dalam sebulan insyaallah akan nampak sebuah perubahan. Ini perubahan itu tidak sembarang orang menepen doh. Bisa dirasakan individu yang betul-betul ikhlas. Labun sekadar ngulang-ulang kaji balik. Kini kita lagi kanda anak awak. Aja dulu bro. Tidak tahu ada cik. Allah mas siap lah. Karakter orang yang berpuasa. Apa ibadah yang pun Pak? Kata kunci di sini, coba kita lihat surat firman Allah yang berbicara tentang suruhan kita berpuasa. Dipanggil dengan pertama kalimat amanu. Siapa yang hafal ayatnya? Nak biar ada yang hafal. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayo. Perintah puasa. Ayo. Aku dia hadiah ke bapak pengurus. Ayo, siapa yang hafal? Nah, dia geng kamai mah. Amma dia geng lah. Apa perintahnya sayang? Jadi ananda puasa di siang hari itu menahan lita, menahan awih, menahan lapar itu Allah yang nyuruh. Nah, mawak yang nyuruh ada. Ya. Apa suratnya tuh? Surat Al-Baqarah 100 ndak baca agenda di muka itu aduh tuh sayang. 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Bu, enggak usah panjang-panjang, Bu. Pak, lakang aku sembiah. Tapi serius. La'allakum tattaqun. Kembali kita ke poin tadi, judul beberapa pembahasan awak. Kalau you awak batu-batu amanu, orang yang beriman, ada karakter-karakter yang harus kita tampakkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama fi syahr Ramadan. Terutama di bulan Ramadan. Indak pandang padusi, indak pandang laki-laki, indak pandang dewasa, indak pandang remaja. Karena batas akil balik itu remaja. Ini remaja dengar nih. Jangankan apa-apa, jangankan ibu-ibu, jangankan orang dewasa, remaja harus dia perhatikan. Karena remaja ini masa yang labil. Kata Nabi di dalam hadis riwayat Ad-Dailami, Nabi jauh hari lah memprediksi pun, Pak, kecik Nabi, kam min sha'im, bara banyak orang nan puasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Kata Nabi gua, amu mah nyampein sebenarnya. Mau ulang-ulang wak balik. Banyak orang konan puasa ne. Bara banyak orang konan puasa kalau wak hati-hati. Tapi nyo dapatkan dari puasanya tu hanya rasuahu hijau lepah. Wah kira-kira tu. Ini kemudian diri wak. Amu nak sabi orang kau dah. Mau suka membaca kau lebih baik mau pandang ke dirimu dulu. Artinya apalah sekian tahun Ramadan kita masuki. Setiap bertambah umur dalam setahun tu masuki Ramadan. Betul? Ada dia mak-mak awak yang berumur 60. Ada dia ni yang berumur 80. Dua kau berumur dia kau? Lah 50 lebih. Amal 40 lah 70. Kalau sekiranya kau mohon maaf mari kita nalarkan balik. Lari kata-kata baginda Rasulullah tadi tapik kepada diri awak menjadi orang beruntung atau merugi. Merugi awak bu pak. Na'udzubillah. Kau nak mapi-api dong kuning, kau dah sama-sama kita rasuat sama kita pacik seragi kain awak masing-masing. Begitu pentingnya kita memperhatikan ibadah saum. Berat godaannya, berat cobaannya. Jadi betul-betul ikhlas awak dalam hal itu. Yang keringe berlanjut di hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan khamsatul asya tuhbitus shaum. Karakter orang-orang yang berpuasa itu supaya mendapatkan titel la'allakum tattaqun. Pertama, dia tidak berbohong. Ghairul kadzib. Jelas lana. Karakter orang yang berpuasa, dia tidak berbohong. Dimanapun dia berada. Apalagi zaman kini nyo janji je kawannya gua nyo cepet lah tersesat di mana gini. Aku ke jalan dia duduk aja di rumah lah. Nah itu penyakit lagi nih. Hati-hati Pak. Apalagi ini di kerajaan dalam bulan puasa, rusak awak deh. Puasa awak yo nak batal bu, Pak, tapi nilainya di sisi Allah hilang. Yang kedua, an-namimah. Dia tidak suka mengadu domba. Mohon maaf, ibu-ibu, bapak, kalau ada penyakit itu dia awak ansulah hilang. Adu domba aku banyak lah cabang, aku termasuk SMS ini. SMS tu senang mencari orang yang susah, susah yang mencari orang senang. Contohnya tu amma balionda, tetangga balionda nya nampak niang. Itu SMS tu. Ada tetangganya membeli kebutuhan look yang lain, kulkas ikut segala macam, ini ada stres. Ini bagian dari an-namimah. Kemudian apalagi al-ghibbah. Tidak suka membicarakan kejelekan
aib orang lain. Ini khusus di bulan Ramadan ya. Indahnya di bulan Ramadan ibadah aja untuk awak. Lah 3 lo. Ya lah 3 nak. Bisa diulang le. Bisa. Kalau le bisa biar tahu 2 le. Yang kedua, yang keempatnya an-nazru bisyahwat. Menjaga pandangan, menundukkan pandangan di siang hari, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau tiba dia anak buya yang sekadang kau, cara lebih anak lain. Jangan deket-deket di waktu kau buku. Maksudnya jangan deket-deket sampai makanan di waktu buku, itu mengaduh pandangan gitu. Anak-anak mungkin nak masuk dalam bilangan, tapi yang disebut dalam hal ini tentu kita yang sudah akil balik. Kemudian yang terakhir 5. Dah menjaga pandangan nomor 4 tuh. Yang kelima terakhir adalah az-zalimu la yantahi. Tidak bermaksiat. Tidak bermaksiat. Ibu dan bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, akan sepele kedengaran judulnya itu Tapi mohon maaf tanpa bermaksud untuk menyebut suatu objek ndak. Dan tanpa bermaksud lo sok suci ndak, semua kita ada salah. Itulah bentuk sebuah renungan untuk kita. Dari situlah barangkali Rasulullah memprediksi bara banyak awak nampu rasul. Kok ndak kanai awak mungkin di nomor 5.5 tadi, bisa jadi nomor 2 awak kanai. Itu kan itu kita ulang balik Karakter orang puasa pertama apa tadi nak? Nabi apa tadi? Pertama, tidak berbohong dimanapun berada, apalagi bulan Ramadan siang hari. Yang kedua apalagi nak? Tidak suka mengadu domba. Apalagi yang ketiga? Ghibah. Apa itu ghibah? Gunjiang. Duduk siku konya baca, duduk siku konya baca, konya suntik itu segala macam. Sudah lah, aku hancur orang ni kepada seketik. Itu nalang hijau tu. 4 apa lagi nak? Jaga pandangan. Yang kelima tidak bermaksiat. Ibu dan bapak semua yang hadir, itulah sebagai bahan usia takwa kita, sebagai tausiah kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf kok tak kasabana penyampaian ambo harus sampaikan. Dek karena ambo tahu awak di siko aliran-aliran lamo, caro-caro lamo. Harapan ambo untuk kemungko bapak pengurus buya ambo, tolong pandulah berselawat balik, pandulah istighfar balik. Nak ikut orang tu nanti buya tetap dia dapat pahala asalkan buyanya ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirukum fastabiqul khairat kulla yaum indama shaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.